Kata beliau, bi an fahimta, dengan ukuran seumpama engkau paham, anna dzalikal man'a, sesungguhnya pencegahan itu belum hasil apa yang kau inginkan itu, rahmatun, adalah rahmat, minhu, dari Allah, bika, kepada engkau. Walaula annahu ya'lamu, seandainya sungguhnya Allah tahu, walaula, seandainya tidak, annahu, Allah tahu, ya'lamu, tahu siapa Allah, annahu khairun laka minal ata ma anzalahu bika. Jadi kalau dalam ilmu Allah kebaikan itu adalah pengkabulan doa, keinginan, maka larangan itu, tidak dikabulnya itu enggak diturunkan kepada engkau. Disinilah kemudian akhlak yang terhebat kita sebagai makhluk Allah adalah berbaik sangka kepada Allah, yang kedua berbaik sangka kepada makhluk Allah. Makanya ini rahasianya kalau orang pengen bahagia, bahwa musibah, bencana atau ujian yang ada sesungguhnya rahmat, kasih sayang dari Allah. Saya sering mengibaratkan, kalau ibu umpama disakitin, difitnah, dijelek-jelekin sama tetangga atau teman kantor, kira-kira seneng apa kesel? Coba jawab, kira-kira seneng apa kesel? Kesel secara zahir, kalau ngelihat apa adanya, belum dikasih paham tentang kehebatan, dibenci, dijelekin, difitnah. Tapi kalau sudah dikasih paham, makanya bi an fahimta, kalau Allah sudah buka tentang kehebatan bahkan secara zahir yang enggak bagus, itu bagus semua, senang semua. Contoh, di dalam penghinaan itu ada rahasia Allah yang hebat yang diberikan kepada orang yang dihina. Sederhanakan, kira-kira kita punya salah apa, punya dosa apa enggak kira-kira? Nah, kan banyak. Maka bisa jadi ada dosa yang gak hilang dengan istighfar, gak hilang dengan sujud, gak hilang dengan sholat taubat, dengan sodakoh. Bisa hilang ketika kita dihina sama orang, kita ikhlas, kita ridho, dosa-dosa kita banyak diampuni sama Allah. Enak apa enggak? Halo? Dihina. Kan itu harus dihina berarti. Mau tidak mau, memang jalan Allah begitu. Di antaranya ketika kita dihina, kita sabar, kita nerima, kita dikasih pahala sama Allah. Bagus apa enggak? Iya. Maka sebenarnya sama orang yang menghina kita itu, kita kesel apa terima kasih? Alhamdulillah. Nah, hidup ini harus begitu, harus melihat. Kan Pak, kalau ibu-ibu mau berangkat kemari ngaji, diludahin sama tetangga, kira-kira marah apa seneng? Pasti marah. Kalau ngelihat cuman orang yang meludahin, nggak dikasih paham bahwa nilai ludah itu ketika kita sabar, kita hebat, dihinakan, kita memang merasa hamba sebagai hamba yang hina, yang mulia hanya Allah, itu ciri orang yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang bicara bukan nafsunya. Kalau nafsu itu paling pengen cirinya dimuliakan. Kalau dihina pasti kesel. Ya, orang kalau yang dihina kesel berarti ngikutin nafsu apa hati? Nafsu. Ini mulai kenal hawa nafsu itu. Banyak orang kalau gampang marah, gampang emosi, itu banyak ngikutin hawa nafsu. Nah, di situ juga sama dengan halnya doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dalam ibarat yang lain beliau bilang la yakun ta'akhuru amadil atau mujiban liyasak. Kata Imam Ibnu Athaillah, janganlah waktu tertundanya waktu pengkabulan doamu menyebabkan kamu jadi putus asa, seakan-akan doa kita enggak dikabul. Padahal bahwa dominalakal ijabah, Allah itu menjamin
Dalam Al-Quran Allah bilang, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti akan aku ijabah. Berarti kalau kita orang beriman, yakin gak kalau kita doa diterima sama Allah? Harus yakin. Cuman memang kemudian dikasih paham. Ada dua hal, fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu linafsik. Dalam urusan yang Allah pilih, bukan urusan yang kau minta, yang kau pilihkan. Sebab apa? Urusan kita ke depan yang tahu Allah apa kita? Allah. Berarti yang tahu kebaikan keburukan ke depan kita Allah apa kita? Allah. Jadi bagusnya harus apa yang kita inginkan, apa yang Allah inginkan. Ya Allah inginkan. Wah, gambarannya kok jelek ini, malah utang banyak ini. Bisa jadi utang banyak itu hebat. Sebab potongan kita bisa jadi kalau dikasih duit banyak lupa. Mobil banyak lupa, pengennya jalan-jalan mulu. Bisnis terus ngurusin. Majelis taklim udah sebulan sekali, Covid juga berhenti, dimulai nggak datang-datang. Ini karena kesibukan duniawi. Saya pernah ngasih analogi. Ibu-ibu kalau analogi punya anak kecil umur 9 tahun, kira-kira umur 9 tahun tuh udah layak naik motor belum? Ngendarai sendiri gitu? Belum. Anak kecil ini minta sama orang tua, dan orang tuanya kaya, duitnya banyak, minta dibeliin motor. Kira-kira kalau ibu, bapak, umpama suaminya sayang sama anak, dibeliin apa enggak? Enggak. Kalau yang bener sayang. Sekarang saya tanya, anaknya ketika nggak dibeliin sama bapaknya, padahal duitnya banyak, duitnya orang kaya, kesel apa seneng? Anaknya kesel, karena dia nggak ngerti kasih sayang dari orang tua. Orang juga begitu, kalau dia minta sama Allah, yang diminta itu kalau nggak dikasih sama Allah dia kesel, sama anak kecil itu. Padahal Allah mampu apa enggak untuk selalu mengabulkan seluruh permintaan kita? Mampu. Allah pelit apa enggak? Enggak, bukan karena Allah pelit, bukan karena Allah enggak mampu, tapi rahmatan minhu, karena Allah sayang kepada dirinya. Begitu. Lihat tadi saya baru ngisi pagi itu subuh di Masjid Nurul Ihsan. Jadi Pak Haji selesai pengajian dia baru terbuka mata hatinya. Iya Ustaz ya. Alhamdulillah saya habis pensiun, udah jalan berapa bulan atau berapa tahun. Emang sakit juga. Ya alhamdulillah saya dikasih sakit ya. Kalau nggak dikasih sakit mungkin dosa saya lebih banyak lagi. Tapi dia masih mau ngaji. Hatinya terbuka, dibuka sama Allah. Iya ya. Bisa jalan-jalan mulu, bisa senang-senang terus. Tapi sekarang saya alhamdulillah dengan pergerakan kurang, zikir makin banyak, ibadah makin banyak. Alhamdulillah. Nah, jadi harus berbaik sangka. Ini rahasianya, Rahasia kalau mau hidup bahagia. Sebab orang kalau bahagia ketika dikasih senang sama Allah, dikasih duit banyak, itu biasa. Pencinta-pencinta itu al-wadud. Makanya doa kalau mau habis pernikahan, mudah-mudahan dijadikan rumah tangganya sakinah, mawadah, warohmah. Sakinah itu damai, tenang. Mawadah itu ada rasa saling mencintai. Ciri, coba perhatikan ibu sekalian, ciri ada mawadah di rumah tangga itu, ketika dia memberi banyak, dia menganggap tidak memberi banyak. Ketika diberi sedikit, dia menganggap itu pemberian yang sangat luar biasa banyaknya. Paham gak kira-kira? Halo? Begitu gak sama suaminya kira-kira? Jadi andaikan kita punya bantu suami sebanyak apapun karena ada cinta, nggak ada kita hitung-hitung, kita anggap nggak ada aja, ya dikit lah paling nggak memberian kepada suami. Terus seandainya diberikan sama suami dikit, dia anggap banyak, apalagi diberikan tuh senengan lagi, makin tambah cinta. Kalau ada cinta begitu intinya. Ke Allah juga begitu. Kalau dikasih duit banyak senang, dikasih utang banyak enggak senang. Berarti senangnya sama duit apa sama Allah? Dasar cewek matre. Begitu sama kita.
Kalau untuk membuktikan cinta kepada Allah itu diukur di situ. Kalau senang waktu lagi dikasih senang, ya kan bahasa zaman dulu ibu-ibu begitu ya. Uang, apabila uang banyak abang sayang, nggak ada uang tuh. Ini sebenarnya sama suaminya sayang atau sayang sama uangnya? Sama uangnya itu, bukan sama uang. Berarti cewek matre ini ya. Hati-hati, kita sama Allah juga jangan-jangan manusia hamba matre gitu, bukan hamba pencinta Allah. Ini serius ini. Ini orang baru hebat bukan ketika lagi dapat bonus puluhan juta bisa beli mobil baru dia senang kepada Allah, tapi ketika lagi dikasih susah, dikasih sakit, bagaimana dia bisa nyengir di hadapan Allah? Halo? Ya, yang namanya manusia hidup kan pasti diputer, nggak selamanya senang. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari kami putar di antara manusia. Nggak ada orang yang jaya terus, nggak ada. Baik roda pedati ntar di atas, di tengah, di bawah. Tapi bukti ada cinta, kenal sama Allah, dia bisa tetap senang dalam kondisi apapun karena dia selalu bersama Allah. Itu intinya. Bersama Allah. Ma'iyatullah ini yang penting. Nanti dikasih paham tentang Allah, ini aku loh yang ngatur, minimal begitu. Ini aku yang memberikan, ini aku yang memberikan. Berulang-ulang begitu. Ya nanti yang ngasih paham itu ya Allah. Sayyidina Abu Bakar pernah merasa takut karena Rasulullah dan beliau pengen dibunuh sama Al-Gojo Quraisy. Karena beliau masuk ke Gua Thur yang kalau yang pernah ke sana mungkin ngelihat, saya nggak sempat masuk waktu itu, saya ngelihat dari jauh itu tinggi perjalanan ke sana, cuman ujungnya Gua Sur itu, yang lain nggak ada, udah emang jalannya ke situ. Ini kalau memang Al-Gojo Quraisy sampai di depan Gua Sur pasti ketahuan itu, makanya Sayyidina Abu Bakar takut pas masuk di situ. Nah Al-Gojo Quraisy itu ada ahli yang memahami tapak kaki gitu, jadi Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar ontanya jalan kemana dia paham. Dalam kalau pernah nyaksikan filmnya, cuman begini aja dia paham nih. Wah, ke sana begitu. Bahkan yakin itu masuknya ke sana kan. Sehingga sampai Sayyidina Abu Bakar saking takutnya neteskan apa namanya? Keringat. Apa kata Rasulullah? La takhaf, innallaha ma'ana. Jangan takut Abu Bakar, sahabatku, karena Allah bersama kita. Oh iya Abu Bakar, iya ya. Kenapa kita bersama Allah takut? Pas yakin Sayyidina Abu Bakar langsung datang pertolongan. Depan pintu gua itu langsung Allah kirimkan laba-laba untuk bikin apa? Jaring laba-laba. Kemudian Allah kirimkan burung apa namanya? Burung merpati, bukan ababil. Burung merpati di depan pintu persis nelornya, dekem gitu. Sehingga mereka kemudian ketika sampai di depan pintu, para Al-Gojo yang ingin mencari dan membunuh Rasulullah berdebat itu. Pasti lewat sini itu kata yang tadi ahlinya. Ya bilang nggak mungkin, kamu bodoh, buta matamu. Itu di depan pintunya ada jaring laba-laba, ada juga burung merpati sedang bertelur. Kalau umpama barusan saja ada orang lewat, pasti akan sudah hancur. Akhirnya mereka berdebat, ya udah dah kalau begitu. Iya juga ya, akhirnya pulang, ditolong sama Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, kembali saya ingatkan bahwa kebahagiaan itu letaknya bukan di harta yang banyak, di jabatan yang tinggi, di ketenaran, tapi hakikatnya kebahagiaan itu ketika kita selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Jadi kalau kita lagi susah, lagi repot, sekarang hidup ini banyak masalah, banyak problem, intinya sebenarnya karena jauh dari Allah. Ayo makanya kalau lagi banyak masalah, banyak problem, deketin yang bisa menyelesaikan masalah. Karena tidaklah masalah turun, tidaklah masalah ada kecuali Allah yang menurunkan dalam kehidupan kita. Terus siapa yang bisa menolong dan mengeluarkan dari masalah? Siapa yang bisa membantu kita? Allah. Makanya curhatnya sama Allah, jangan sama tetangga, apalagi Facebook, apalagi WA, Instagram yang ditahuin seluruh dunia. Ya mereka juga belum tentu bisa menolong, bisa jadi nanti jadi masalah besar. Tapi kalau kepada Allah, dialah yang minta agar kita menurunkan hajat dan keinginan kepadanya, insya Allah ditolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala.